Bapak Ibu, mari kita sama-sama masuk di tahun 2021. Saya percaya 2021 ini akan menjadi tahun yang signifikan. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya secara khusus ingin kita pada bulan Januari kita berbicara mengenai visi. Berbicara mengenai visi. Apa sih visi itu? Visi itu adalah sebuah kemampuan untuk kita melihat ke masa depan. Visi adalah sebuah kemampuan untuk kita melihat ke masa depan. Nah, saudara, kenapa sih kita di awal tahun berbicara mengenai visi? Kita ngomongin soal signifikan, apa yang kita percaya Tuhan akan kerjakan. Kenapa visi itu begitu penting? Saudara, coba ambil waktu sejenak, Anda lihat sekeliling ruangan ini, Anda perhatikan sekeliling Anda. Temukan barang-barang yang Anda lihat baik di panggung maupun di atas. Ada lampu, ada AC, saudara. Saya mau pastikan bahwa setiap barang yang Anda lihat, itu semua merupakan produk dari imajinasi atau daya pikir atau daya khayal orang sebelumnya. Apapun yang Anda lihat, alat apapun yang Anda lihat, sebelum itu ada, menjadi alat, itu semua sudah ada di dalam imajinasi seseorang. Ada yang ratusan tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini kita bisa menikmati pesawat terbang, kita bisa menikmati bola lampu yang sekarang sudah terpasang dengan baik, terima kasih Pak Budi dan teman-teman. Ada telepon yang kita bisa gunakan, ada internet, ada email. Saya mau pastikan dulu kepada Bapak Ibu, ya, yakin bahwa semua itu sebelum ada menjadi barang, itu semua ada di pikiran, ada di dalam visi seseorang. Nah, tahun ini tahun berapa? Ada yang ingat tahun berapa sekarang? 2021. Teman-teman tolong videonya. Jadi saya ingin uji saudara, saya mau tanya sama saudara, ini Anda hidup benar-benar di tahun 2021 apa enggak? Oke, sama-sama kita akan saksikan videonya. Silakan. Bill Painter has been a proud Tesla owner since the beginning of the year, and he'll tell you he's obsessed with his ride. It's better than any other car out there, and it's good for the environment. The all-electric Tesla brand is known for its autopilot feature that lets you take the bigger processes and changing lanes too, but they recently added a new feature called Smart Summon, taking things to another level. Oke, saudara, berapa banyak dari saudara yang tahu bahwa ini adalah sebuah realita dan bukan khayalan? Mungkin baru beberapa orang ya, Anda melihat ini, Anda berkata, Pak, ini sudah ada apa belum? Ini sudah ada sejak tahun 2016. Hanya saja Bapak Ibu yang belum tahu. Jadi ada banyak hal yang sudah ada, tapi belum ada di pandangan kita, saudara. Saudara, ini
tahun 2021 Januari pemilik dari perusahaan ini akan mengirim tim untuk bereksplorasi ya, diberi kesempatan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden untuk kemudian untuk membuat tempat penerbangan roket di negara kita. Jadi ini adalah salah satu apa yang pemerintah kita sedang kerjakan di Januari 2021. Mereka akan datang dari Amerika ke Indonesia dan salah satu tempat penerbangan itu ada di Papua. Mereka akan coba survei dan lihat apakah tempatnya layak apa enggak dan kemudian kerjasamanya seperti apa. Nah saudara, ada hal-hal seperti ini saya pastikan, jadi kalau Bapak Ibu nanti suatu kali saya pegang handphone terus mobil saya datang sendiri, jangan heran ya, jangan gumun ya. Itu bukan sihir saudara ya, itu benar-benar sudah ada ya. Nah saudara, saya percaya ada hal-hal yang mungkin tidak kita lihat tapi orang lain sudah lihat. Tahukah saudara bahwa teknologi sekarang tahun 2020 sudah memungkinkan untuk kita makan daging sapi, daging ayam, bukan dari ayam maupun sapi, tapi dari lab. Itu sudah dikerjakan tahun 2016 di Maastricht University di Belanda dan sedang dikembangkan sehingga kemudian kita tidak perlu pakai hewan ternak lagi yang kita sembelih, saudara. Itu sedang dikembangkan sehingga nanti pada suatu saat harga daging dari lab, dari laborat itu lebih murah daripada harga yang Anda beli di pasar. Pasti sedang terjadi. Tahukah saudara bahwa bangunan sekarang ada yang namanya istilah 3D printing, saudara. Jadi kita bisa membuat alat-alat, bahkan di Dubai itu sudah membuat bangunan itu betul-betul hampir tanpa sentuhan manusia sama sekali. Jadi seperti Anda ngeprint kertas di atas kertas, ini ngeprint 3 dimensi, saudara. Gitu dengan lebih cepat, lebih bagus, dan lebih murah daripada yang bisa dikerjakan dengan tangan manusia. Itu fakta dan realita, bukan khayalan. Nah saudara, saya ingin sampaikan hal-hal ini untuk mendengarkan begini saudara. Ada satu konsep yang berkata begini, if you can see it, you can have it. Kalau kita bisa melihatnya, engkau bisa mendapatkannya. Saya ingin menantang setiap dari kita, termasuk yang mungkin mendengarkan lewat YouTube, bahwa tahun 2021 ini akan jadi seperti apa, tergantung apa yang kita lihat dari tahun 2021 ini. Ada banyak orang melihat 2020, 2021 sebagai tahun yang sulit. Tapi percayakah saudara, ada berbagai sudut pandang yang berbeda, saudara. Dan pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama untuk punya sudut pandang Tuhan. Karena saya percaya begini, ada banyak rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya sungguh percaya yang belum tergenapi dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kita belum bisa untuk melihatnya. Kita belum mampu untuk melihatnya, kita belum bisa membayangkannya di dalam kehidupan kita. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-22 dan 23 ini ada sebuah prinsip yang firman Tuhan kasih bagus sekali buat kita. Ya, saya berharap ini Anda jadi pegangan Anda untuk tahun 2021 ini. Ayat 22 berkata begini, mata, perhatikan, adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi dikatakan bahwa mata, penglihatan kita itu menentukan bagaimana kehidupan kita yang lain. Visi itu menentukan arah hidup kita. Oleh karena itu sangat penting di awal tahun kita untuk memeriksa lensa apa yang kita pakai untuk melihat kehidupan, terutama di tahun 2021. Saudara bisa bayangkan kalau facial ini saya copot, saya gambari pakai spidol, saudara. Saya kasih lingkaran, silang-silang pakai spidol merah. Kira-kira apa yang saya lihat, saudara, kalau saya pakai lagi facial ini? Saya akan selalu melihat saudara dengan, loh kok Benita kok tiba-tiba punya ada kayak lingkaran merah ya. Saya lihat ke
Mbak Mah tiba-tiba lihat, kok ada lingkaran merah ya? Semua saya lihat ada lingkaran merahnya, ada silangnya. Apakah benar begitu? Enggak. Karena apa? Karena face shield saya yang ada lingkarannya, ada spidolnya, saudara. Nah, karena itu lensa apa yang kita pakai dalam kehidupan itu sangat amat penting. Saudara kita bisa sudah terima Tuhan, punya KTP Kristen, tapi kalau lensa berpikir kita, lensa melihat kita tidak kita rubah sesuai firman Tuhan, selamanya kita akan lihat kehidupan dengan cara lama. Ya, kalau kita sering dengar ya di Jawa Tengah itu selalu ada gini, orang itu kecelakaan sebelumnya sudah dapat firasat, orang itu akan mati, tiba-tiba ada bunyi gledek gitu ya. Atau ada orang yang, hari ini kenapa kamu tidak datang ibadah offline? Iya, karena tadi malam saya barusan ketiban cecak gitu. Kalau ketiban cicak berarti ada yang kesialan, berarti saya nggak akan mau datang keluar gitu. Saudara, ada yang habis nabrak kucing terus kemudian panik, apalagi kucingnya kucing hitam gitu. Wah, langsung panik, saudara. Kenapa? Walaupun kita sudah menerima Tuhan, walaupun secara KTP Anda sudah Kristen, tapi sekali lagi kalau lensanya ini tidak kita ganti, penglihatannya sudah pasti penglihatan yang lama. Sama juga dengan pola pikir kita yang belum diperbarui oleh firman Tuhan. Pada waktu Tuhan bilang, lakukan ini, aku ingin bawa kamu ke sini tahun 2021. Tapi kalau kita berkata, enggak bisa, lensa kita, face shield kita tulisannya tidak bisa, enggak mungkin, Saudara akan lihat semuanya itu dengan enggak bisa, saudara. Tuhan ingin bawa kita ke satu tempat yang baru, kita akan bilang, enggak, aku belum pernah ke situ dan tidak akan pernah bisa. Tuhan ingin kita mencapai sasaran baru 2021, Anda bilang, enggak, sudah berapa puluh tahun, bisanya begini-begini aja, saudara. Cara pandang kita, lensa kita yang kita gunakan akan sangat menentukan tahun seperti apa 2021. Ada dua skenario yang bisa terjadi. Pertama, kita coba buka dalam Bilangan 13 ayat 30. Ini cerita yang klasik, saudara ya. Bilangan 13 ayat 30 dikatakan kemudian Kaleb mencoba mententeramkan bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang apa? Memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, bangsa Israel sudah jauh-jauh dibawa keluar menghadapi tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada nenek moyang mereka, lalu mereka berkata seperti itu. Seorang mentor saya, Pak Cornelius Wing, selalu berkata begini, hidup yang salah itu selalu berawal dari berita yang salah. Hidup yang salah itu pasti berasal dari berita yang salah. Bangsa Israel dengar berita yang salah dari 10 pengintai, mereka akhirnya mendapatkan hidup yang salah. Yang mestinya tanah yang berkelimpahan, tanah yang penuh dengan susu dan madu di tahun 2021, karena dengarnya adalah dengar kabar busuk, lensanya adalah lensa nggak bisa dan nggak mungkin, yang terjadi adalah nggak bisa dan nggak mungkin. Coba sekira bandingkan dengan satu kisah dalam Kejadian 15 ini yang diberikan kepada nenek moyang mereka. Kejadian 15 ayat 5-6.
Katakan begini, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat, pakai kata lihat, ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Menarik sekali, Abram itu diminta untuk keluar dari kemahnya dan diminta untuk lihat. Kenapa lihat? Lihat itu bicara mengenai imajinasi, saudara. Melihat, ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saudara, begitu kita bisa lihat sudut pandangnya Tuhan. Tuhan bawa Abraham, aku pengen kamu lihat apa yang aku lihat. Begitu dia bisa melihat, dia bisa membayangkannya, Tuhan bilang, nah itu berarti aku anggap sebagai kebenaran. Saudara, sekarang kita yakin ya betapa pentingnya penglihatan itu, betapa pentingnya itu sebuah visi. Kalau ngomongin sebuah visi, saya selalu ingin perkenalkan Anda dengan seorang yang bernama Helen Keller, saudara. Siapa sih Helen Keller ini? Ya, fotonya. Anda berkata, siapa sih Pak ini Helen Keller? Nah, Helen Keller ini adalah seorang yang buta secara fisik, yang pertama kali mendapatkan gelar sarjana. Orang pertama, orang buta pertama yang mendapatkan, yang menyelesaikan sarjana, saudara. Dia membuktikan bahwa kehilangan penglihatan itu bukanlah rintangan yang terlalu besar untuk mencapai mimpinya. Ada sebuah kalimat yang menarik yang disampaikan oleh seorang Helen Keller, itu dia berkata begini, orang yang paling malang, orang yang termalang dalam kehidupan adalah orang yang memiliki penglihatan. Anda semua punya penglihatan, sight secara fisik, namun tidak mempunyai visi, tidak punya vision dalam kehidupan. Orang bisa punya mata secara fisik, melihat apa yang ada, tetapi dia tidak punya visi. Dia tidak bisa melihat ke depan apa yang Tuhan sediakan. Visi adalah sesuatu yang sangat penting. Beberapa waktu sebelum pandemi ini, saudara, saya sempat bertemu dengan Pak Hendra Prihadi, dengan Wali Kota Semarang, sempat ngobrol karena ada kesempatan langka, saya cuma ngomong berdua sama dia, 4 mata. Saya ngobrol sama dia, saya tanya gini, Pak, apa sih rencana Bapak sebagai Wali Kota Semarang untuk Simpang 5? Simpang 5 ini mau seperti apa? Saudara, kemudian dia mulai cerita, oh saya mau bikin Simpang 5 seperti ini. Nanti dari Jalan Pandenaran sampai Jalan Ayani itu saya mau bikin underpass masuk ke tanah. Kaget ya, wah keren juga ya. Terus nanti saya mau bikin di dalam underpass itu, kita bikin bangun mallnya itu kita mengelilingi Simpang 5. Jadi mallnya bukan cuma ke atas tapi ke bawah, ke tanah, saudara. Saudara, tahukah seorang Hendra Prihadi punya visi tentang Simpang 5 yang berbeda dengan saya? Bisa mengerti ya, saudara? Pada waktu saya ngobrol, saya kaget. Rencananya dia, kalau Anda lihat Simpang 5, apa yang Anda lihat? Ya, taman, muter, jalan. Kalau dia lihat Simpang 5, dia lihat sesuatu yang berbeda. Bisa mengerti? Kalau saya percaya Anda datang ke kantornya Pak Ganjar Pranowo sebagai gubernur, Anda tanya, Pak, Jawa Tengah untuk 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan seperti apa? Anda akan terkejut. Karena yang dia lihat dari Jawa Tengah pasti saya jamin beda dengan apa yang Anda lihat. Yang Anda lihat, yang kita lihat mungkin kesulitan, pekerjaan sulit, tapi dia lihat Jawa Tengah yang sedang menarik investasi. Ada perusahaan-perusahaan raksasa. Saudara tahukah saudara 2021, 2022, 2023 ada perusahaan baterai, beberapa perusahaan baterai yang akan berlokasi di Jawa Tengah, saudara, dekat sama Semarang, saudara. LG Energy Solution yang sudah pasti. Kemudian ada perusahaan dari China, ada perusahaan Jepang, ada perusahaan dari Amerika yaitu Tesla sendiri yang masih dalam negosiasi, saudara. Itu investasi impact-nya untuk Jawa Tengah besar sekali, saudara. Jadi kalau Anda bertanya Semarang akan maju apa enggak,
kamu tanya sama siapa dulu. Kalau kita tanya sama Pak Wali Kota, kita tanya sama Pak Ganjar, sama Pak Gubernur, pasti jawabannya beda, saudara. Apalagi Anda tanya sama seorang presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Dia melihat Indonesia, saya jamin pasti berbeda dengan cara Anda lihat Indonesia. Saya berani jamin, kenapa? Karena dia adalah presiden, saudara. Kalau seorang presiden tidak punya visi, tidak punya pandangan masa depan yang seperti itu, ya buat apa juga ya saudara ya. Anda punya pemimpin karena pemimpin Anda bisa melihat jauh ke depan, lebih daripada apa yang kita bisa lihat, saudara. Nah, oleh karena itu, sangat penting kalau gitu, untuk kita ini menyamakan visi. Ya, kita bisa bayangkan kalau seorang wali kota, seorang gubernur, seorang presiden bisa punya visi seperti itu untuk tahun 2021. Pertanyaan saya pada pagi hari ini, Tuhan punya visi apa untuk 2021? Bukankah itu hal yang penting, saudara? Selama kita bilang, aku enggak peduli visinya Tuhan, yang penting aku hidup dengan kacamataku, dengan face shieldku, aku melihatnya kayak begini. Orang lain akan mencoba bilang, tolong toh, kamu jangan lihat segala sesuatu kayak gitu. Ya tapi kenyataannya begitu. Saudara, tahukah kenyataan itu sama dengan persepsi Anda, saudara? Yang kita bilang kenyataan, yang kita bilang realita, itu belum tentu kebenaran. Yang kita bilang realitanya gini Pak, kenyataannya begini. Saya mau bilang bahwa itu semua adalah persepsi, itu adalah lensa kita. Oleh karena itu saya ingin dorong setiap dari kita untuk sama-sama mendapatkan visi yang besar dari Tuhan di tahun 2021. Bagaimana caranya? Yuk sama-sama kita lihat Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat yang ke-15 berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di sini kata yang dipakai pertama adalah kata kerja bertobat, saudara. Bertobat itu tidak selamanya negatif, saudara. Bertobat itu bisa jadi hal yang sangat positif, saudara. Kalau untuk kita, bertobat itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bertobat cuma artinya berbalik arah, mempunyai pikiran yang baru, saudara. Yang berikutnya dikatakan diam. Selama bulan Desember, saya pernah sampaikan firman Tuhan tentang diam, tentang riset. Saudara, kita nggak mungkin bisa punya visi, bisa mendengar Tuhan dengan jelas. Ayat ini dikatakan kalau kita tidak belajar untuk bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam ini berbicara mengenai kita ini meneduhkan hati kita, cari Tuhan, apa yang Dia lihat dalam kehidupan kita, itu kita download dari surga, saudara. Saya percaya kalau kita diam, itu kita mulai bisa mendengar hal-hal yang sebelumnya kita nggak bisa dengar, saudara. Ada banyak kali pada waktu kita mematikan TV kita, mematikan semua distraksi yang ada, malam-malam kita tidur ya, matikan lampu, HP dijauhkan. Tahukah saudara, seringkali kita bisa mendengar suara-suara yang sebelumnya kita nggak dengar. Bisa dengar suara jangkrik, kita bisa dengar suara binatang di malam hari, atau suara selembut apapun dari tetangga kita bisa dengar. Kenapa? Karena semuanya sudah kita tenangkan dan diam, saudara. Jadi cara untuk kita mendapatkan visi dari Tuhan, pertama tidak ada cara lain. Pertama adalah kita harus berbalik arah. Bertobat juga berbicara mengenai kita mengakui bahwa kita ini tidak mampu, saudara. Dengan kekuatan kita sendiri, atau dengan kata lain, cara kita selama ini mungkin salah, kita harus berbalik. Aku tidak mengandalkan caraku sendiri, seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021 ini, saya ingin tahu apa yang jadi caranya Tuhan, itu bertobat, saudara. Diam, tenang, saudara. Tenang itu bicara mengenai damai. Saya percaya tidak gerusa-gerusu, kalau bahasa Jawa.
Dan kemudian dikatakan kata kerja berikutnya adalah dan percaya. Percaya atau menempatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, pada kekuatannya. Dan firman Tuhan katakan disitulah terletak kekuatanmu. Jadi ada beberapa kata kerja yang kita bisa ambil dari ayat ini. Pertama bertobat. Yang kedua apa? Tinggal diam. Belajar punya saat teduh di tahun 2021. Sesibuk apapun saudara, yang paling penting adalah Anda bisa bertemu dengan Tuhan, Anda bisa berfellowship sama Tuhan. Jadi saya sudah bilang bahwa kalau saya bisa berfellowship cuma sebentar 2 menit ngobrol sama Pak Wali Kota aja, saya dapat pencerahan baru saudara. Saya ngomong sama Pak Gubernur pasti punya pandangan yang baru tentang Jawa Tengah. Apalagi pentingnya kita diberi kesempatan, setiap dari kita yang adalah anak-anak Tuhan, kita punya kesempatan untuk duduk diam di hadirat Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik untuk masuk ke depan. Kita punya kesempatan untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Kenapa kita enggak pakai? Kalau kita punya janji ketemu dengan orang, saudara, yang kita anggap penting, kira-kira kita bakal telat enggak, saudara? Saya pasti jamin Anda enggak bakal datang telat. Anda pasti akan datang tepat waktu. Dan Anda akan singkirkan semua agenda yang lain untuk ketemu dengan orang tersebut. Nah saudara, tahukah saudara bahwa Anda setiap dari kita, anak-anak Tuhan, punya akses, saya katakan akses, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk mendekat sama Tuhan. Kenapa yang ini malah jadi prioritas yang paling akhir? Mazmur 62 ayat 2 berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Berapa banyak dari kita bisa mengakui dalam hati kita, setiap hari apakah saya panik, apakah saya selalu takut, kekhawatiran, ataukah saya mengalami ketenangan? Salah satu bukti bahwa kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan secara konsisten adalah saya percaya adalah yang namanya ketenangan. Katakan hanya dekat Allah saja, bukan dekat siapapun, aku tenang. Karena daripadanya lah keselamatan. Keselamatan bukan hanya bicara keselamatan jiwa, tapi penebusan secara total dalam kehidupan kita. Itulah keselamatan. Saudara, Tuhan ingin supaya kita 2021 bukan hanya masuk dan kemudian melewati seperti orang lain. Dia rindu supaya setiap dari kita ini masuk tahun 2021 mengalami yang namanya signifikan, saudara. Saya ingin tutup dengan ini. Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, pada waktu kita ini berbuah banyak, saudara. Tahukah saudara, Tuhan itu adalah supporter paling besar kita untuk kita ini berhasil dan menjadi hidup yang signifikan. Hidup yang signifikan bukan bicara hanya berhasil, saudara. Tuhan mengajarkan untuk kita berdampak, punya sesuatu yang kelihatan untuk sekeliling kita, untuk lingkungan kita, keluarga kita. Kalau sepanjang silsilah keluarga, ada orang yang kemudian katakan keluarga ini hidup dalam kemiskinan, ya, hidup di dalam kelas bawah istilahnya. Kemudian ada satu orang anak yang dia berhasil, sukses, dan kemudian keluarga ini dari kalangan bawah jadi kalangan menengah. Itu namanya signifikan, saudara. Tapi kalau dari bawah cuma tambah sedikit, itu bukan signifikan.
Signifikan bicara mengenai satu hal yang berdampak bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk lingkungan kita. Tuhan berkata, jika engkau berbuah banyak, Bapa itu akan dipermuliakan, saudara. Jadi cara salah satu mempermuliakan Bapa adalah membuat kehidupan kita, memastikan kehidupan kita itu berbuah banyak.